Setelah sekian lama, Andretti akhirnya mendapat lampu hijau dari FIA untuk menjadi tim baru di F1. Andretti Cadillac menjadi satu-satunya tim yang lolos ketiga tahap seleksi yang dilakukan oleh FIA terhadap calon-calon tim baru. Andretti menyingkirkan entitas seperti Hightech GP, Lucky Sons, dan tim Rodin yang berasal dari Selandia Baru. Lolosnya Andretti ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari, mengingat posisi mereka sebagai kandidat terkuat dari semua calon-calon tim baru yang mendaftar. Dari kompetensi saja, Andretti sudah unggul jauh dengan dinasti tim motorsport yang tersebar di berbagai ajang balap di berbagai belahan dunia. Mulai dari IndyCar, di mana mereka memanen kesuksesan, lalu Formula E, balap ketahanan, sampai balap rally listrik. Selain itu, secara finansial, Andretti juga jelas sangat kuat dengan semua sponsor serta nilai investasi yang bernilai ratusan juta dolar. Tetapi dari semuanya, yang paling krusial adalah ketika Andretti sukses menjalin kerjasama dengan pabrikan mobil legendaris di Amerika Serikat, yaitu General Motors lewat brand Cadillac. Bergabungnya Cadillac ke proyek F1 Andretti membuat value tim ini meningkat secara signifikan dan jadi pertimbangan kuat bagi FIA untuk meloloskan mereka jadi tim baru. Dengan kondisi F1 saat ini yang sangat mementingkan aspek-aspek komersial, jelas tidak ada yang bisa mengalahkan pesona duet Andretti Cadillac dan mustahil untuk ditolak begitu saja. Apalagi, Andretti juga membawa nama Amerika Serikat yang selama ini jadi target pasar terbesar di F1 dalam beberapa tahun terakhir. Maka sudah sewajarnya FIA memberikan lampu hijau bagi mereka untuk dapat tiket sebagai tim ke-11. Tetapi perjuangan Andretti belum selesai. Mereka sudah menyelesaikan 2 dari 3 step yang harus dilalui untuk memastikan diri sebagai tim baru di F1. Andretti sudah lolos administrasi dan lolos seleksi dari FIA. Satu tantangan terakhir yang akan dihadapi Andretti adalah negosiasi permasalahan komersial dengan F1 serta tim-tim petahana. Dan masalah komersial adalah masalah yang selama ini jadi penghalang terbesar dan alasan utama banyak tim yang menolak kehadiran Andretti di F1. Bukan tidak mungkin, meskipun Andretti sudah kantongi lampu hijau dari FIA, tetapi langkah mereka dijegal di meja negosiasi karena tidak menemukan titik temu perihal masalah komersial dengan F1. Seperti yang kita tahu, uang jadi problem besar, yang selama ini jadi alasan banyaknya penolakan terhadap Andretti. Karena jumlah tim yang akan bertambah dari 10 menjadi 11 tim, maka otomatis uang hadiah atau bagi-bagi keuntungan dari F1 akan berkurang. Menurut perjanjian Concord yang berlaku saat ini, Andretti sejatinya wajib membayar uang anti-dilution atau biaya masuk sebesar 200 juta dolar sebagai kompensasi uang hadiah yang berkurang tersebut. Tapi nominal tersebut dinilai kurang dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil dan value tim-tim F1 yang meningkat berkali-kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Andretti diminta membayar 600 juta dolar atau sekitar 8,8 triliun rupiah sebagai uang anti-dilution atau kompensasi berkurangnya uang hadiah yang dibagi menjadi 11 tim. Topik inilah yang akan jadi bahan diskusi panas antara Andretti dengan F1 dan tim petahana. Tetapi meski kemungkinan akan berjalan alot dan lama, angin sebenarnya berpihak kepada Andretti dan peluangnya untuk bisa mendapat persetujuan dari F1 cukup besar. Hal ini karena secara garis besar, F1 tidak bisa lagi menolak Andretti dengan alasan apapun. Andretti sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk jadi tim baru di F1, mulai dari aspek finansial, sumber daya, teknis, infrastruktur, perencanaan, sampai pengalaman atau expertise. Jika F1 menolak Andretti dengan alasan tidak menemui kesepakatan komersial, maka bisa saja mereka berurusan dengan hukum di Uni Eropa perihal regulasi anti-kompetisi. Jadi, karena F1 tidak bisa menolak Andretti, maka negosiasi nanti akan berfokus pada di tahun kapan Andretti bisa debut di F1 dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk uang anti-dilution serta bonus-bonus yang berlaku. Setidaknya ada 2 opsi bagi Andretti. Pertama, mereka bisa debut di F1 pada 2025 mendatang dan membayar uang 200 juta dolar saja sebagai uang anti-dilution sesuai perjanjian Concord yang berlaku. Tetapi dengan catatan, mereka tidak akan menerima uang hadiah bagi hasil dari F1 selama 2 tahun setelah debut dan baru menerima uang hadiah pada 2027. Lalu, opsi kedua, Andretti baru mulai masuk F1 pada musim 2026, tetapi mereka harus bayar 600 juta dolar. Inti dari setiap opsi adalah bagaimana caranya agar tim-tim petahana tidak merasakan kerugian karena jatah hadiahnya yang harus dibagi jadi 11 tim. Opsi pertama terdengar cukup bagus karena Andretti cuma perlu membayar 200 juta dolar sesuai dengan perjanjian yang berlaku saat ini.
Tetapi gabung F1 di musim 2025 bisa dibilang sangat-sangat tanggung, karena itu adalah tahun terakhir dari regulasi mobil F1 sebelum berubah total pada 2026. Jika gabung di 2025, maka Andretti harus membuat mobil generasi sekarang untuk satu musim saja. Dan ini cukup mubazir sumber daya yang sebenarnya bisa dihabiskan untuk riset mobil baru 2026. Meski mereka kemungkinan besar akan mengeluarkan uang yang lebih sedikit jika memilih debut di 2025, tapi tetap saja mereka harus keluar uang lagi untuk mengembangkan mobil 2026 dan bahkan bisa lebih mahal daripada opsi kedua. Apalagi, Andretti tidak akan mendapatkan uang hadiah selama 2 tahun awal yang artinya tim hanya mengandalkan pemasukan dari sponsor dan investor. Sementara itu jika melihat opsi kedua dengan debut di F1 2026 dan membayar 600 juta dolar, Andretti meskipun di atas kertas keluar uang lebih banyak, namun mereka bisa mempersiapkan tim dengan lebih matang dan sekalian join saat regulasi baru diterapkan. Lebih efisien secara finansial dan waktu persiapan. Tim-tim petahana kami yakin juga akan mendorong Andretti untuk memilih opsi yang kedua karena menjanjikan lebih banyak uang anti-dilution bagi mereka. Tapi itu hanya gambaran kasar saja, dan kenyataan yang terjadi nanti bisa jadi negosiasi berjalan lebih mulus ataupun lebih alot dari yang diprediksi. Yang jelas, akan ada banyak faktor yang bermain, dan bukan cuma soal finansial saja. Bahkan ada konspirasi yang menyebut jika tim-tim F1 diberi kelonggaran oleh FIA terkait pengawasan budget cap, tetapi dengan syarat mereka harus menerima Andretti untuk jadi tim baru. FIA sendiri sekarang sudah bisa lega karena mereka sudah menuntaskan tugasnya untuk meloloskan Andretti. Meski sebenarnya proses seleksi itu kami percaya cuma formalitas saja agar Andretti nampak lolos lewat proses yang resmi dan sah secara legalitas dari FIA. Sejak awal proses seleksi tersebut memang dibuat untuk Andretti. Sudah ketahuan sejak awal di mana Presiden FIA Mohammed bin Sulayem langsung gerak cepat membuka pendaftaran tim baru beberapa saat setelah Andretti Cadillac terbentuk. FIA sejak awal juga sudah menunjukkan keberpihakan terhadap Andretti ketika melindungi mereka dari penolakan-penolakan tim petahana di F1. Dengan keberpihakan FIA dan mengetahui jika publik juga menginginkan adanya tim baru, maka posisi F1 di sini makin tertekan dan tak ada pilihan selain memberikan slot tim ke-11 kepada Andretti. F1 tentu tak ingin dirinya jadi kambing hitam dan dicap buruk oleh publik karena menolak Andretti sebagai tim baru. Jadi mau apapun dan bagaimanapun kondisinya, F1 90% akan menerima Andretti. Tinggal bagaimana negosiasi mereka dengan tim-tim petahana. Andretti sudah siap dan berani perih dengan membayar semua uang yang diminta. Ini hanyalah persoalan waktu, cepat atau lambat negosiasi akan berlangsung, dan persoalan kapan Andretti bisa debut di F1. Jadi, apakah kalian excited dengan kedatangan Andretti? Tulis tanggapan kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.